Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala ilaina afdalal rusul wa anzala alaina afdalal kutub wa ja'alana lana khaira ummah ukhrijat linnas wa amarna bil ijtima' alal haqq wal huda wa nahana 'alal iftiraq wa taban hawa. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuru ala ni'amihi allati la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah huwa lahul asma'ul husna wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh taraka ummatahu 'alal mahajjah al-bayda la khaira illa dallaha alaih wa la syarra illa haddaraha min sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bih wa azzabuhu wa nasaruhu wattaba'uhu nur alladhi unzila ma'ahu wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Surah Al-'Ashr ayat 1 hingga 5, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu pasti akan merasakan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling mengingatkan untuk dapat mengungkapkan yang hak dan mengingatkan pula untuk dapat berlaku sabar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur mari kita ucapkan kehadirat Zat yang Maha Pemberi Nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kesadaran kepada kita khususnya pada siang hari ini untuk meninggalkan sejenak segala urusan duniawi menuju Baitullah ini, Masjid Perjuangan 45 yang kita cintai ini. Kita lakukan itu dalam rangka untuk melaksanakan ibadah mingguan salat Jumat yang selalu kita lakukan. Hal ini perlu dilakukan mengingat betapa banyak orang yang pada saat ini dilalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa pula banyak orang yang mendapatkan halangan pada saat ini sehingga tidak dapat melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan halangan pada hari ini, insyaallah di masa mendatang, Jumat mendatang, insyaallah dapat bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam mari kita ungkapkan kehadiran besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap sebagai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat baik ini khatib mengajak pribadi dan umumnya kita semua agar kita tidak bosan-bosan berusaha untuk
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha semampu mungkin, sekuat tenaga mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena dengan modal takwa inilah segala keinginan kita baik yang menyangkut dengan kesuksesan atau kebahagiaan di dunia, begitu juga kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat, insya Allah kita akan capai dengan menjalankan yang diarahkan seperti diungkapkan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sikap bersyukur akan nikmat iman, karena nikmat iman ini merupakan nikmat yang paling besar yang telah Allah anugerahkan kepada hambanya dan menjadi satu bentuk tiket kita untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Selanjutnya, cara lain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang kedua adalah menambah kualitas keimanan kita kepadanya melalui menjalankan semua amal kebaikan sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua amal keburukan yang berbentuk larangan-larangannya. Karena iman dan amal soleh ini ibarat dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Bisa diartikan iman akan bernilai jika dibarengi dengan amal soleh, dan juga amal soleh mempunyai nilai lebih jika didasari dengan keimanan. Jika kita kaji dalam Al-Quran, maka kita akan banyak menemukan firman-firman Allah yang menyebut istilah iman dan amal soleh selalu bergandengan, seperti surah Al-Asr yang dibacakan Hatib di awal khutbah tadi. Begitu pula di dalam surah lainnya seperti surah Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu utubi mutasyabiha walau fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri, pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ayat di atas tadi dipahami bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan disediakan bagi mereka surga yang dialiri sungai-sungai di dalamnya. Jadi kedua istilah itu saling melengkapi satu sama lain,
dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menjelaskan tentang pentingnya iman dan amal soleh ini. Tentunya kita semua berharap pada diri dan lingkungan sekitar kita untuk mendapatkan dan memiliki iman yang kuat dan sekaligus mampu mengaplikasikannya dalam khususnya iman dalam bentuk amal soleh. Tetapi tidak semua yang kita harapkan sesuai dengan kenyataan. Sini mari kita renungkan kembali apa yang telah pernah disampaikan oleh Khalifah yang keempat Sayyidina Ali rahimahullah. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau pernah mengungkapkan, laula khamsa khisal la sara nas kulluhum shalihin, al-qanaah bil jahl wal hirsu 'ala dunya was-suhbu bil fadl war riya fil 'amal wal i'jab bil ra'i, yang artinya paling tidak ada 5 hal yang dengan kelima ini dapat menghalangi orang-orang untuk menjadi soleh. Apa itu? Yang pertama, al-qanaah bil jahl, artinya senang dalam kondisi tanpa pengetahuan. Yang kedua, al-hirsu ala dunia, rakus terhadap kenikmatan dunia. Yang ketiga, wasyubu bil fadl, artinya pelit untuk menginfakkan, untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diperolehnya dari Allah. Kemudian waria fil amal, sikap riya dalam beramal. Dan yang kelima adalah ijabul birra, berbangga-bangga dengan pendapatnya dan menganggap pendapat orang lain lebih rendah daripadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kelima hal ini menurut Sayyidina Ali merupakan hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan, khususnya dalam menjalankan agama kita dan juga kehidupan duniawi kita. Yang pertama tadi disebutkan dengan al-qanaah bil jahl, senang. Biasanya kata-kata qanaah ini selalu diartikan para ustadz dengan rasa puas dengan ketidaktahuan. Jamaah sekalian, Islam adalah agama yang sangat menjunjung ilmu pengetahuan. Islam dengan berbagai ibadah yang ada, baik ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah, sangat diperlukan dengan pengamalannya dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, maka ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia nilainya. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallahu min ibadil ulama, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Islam dan sangat dituntut umatnya untuk melandaskan iman dan pengamalan ataupun pengejawantahan dari iman tersebut yang dalam bentuk amal soleh itu hendaknya didasarkan atas ilmu pengetahuan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang kedua dan yang ketiga adalah hirsu ala dunia wasuhu
alal qadr, yang artinya tadi rakus terhadap kehidupan dunia, dan yang ketiga adalah pelit terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jamaah sekalian, manusia jika sudah dihinggapi rasa rakus terhadap kenikmatan dunia ini, maka dia tidak akan lagi peduli tentang cara bagaimana mendapatkan kenikmatan tersebut, dan ini sangat berbahaya sekali. Dia tidak akan melihat, dia tidak akan memperhitungkan apakah yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan dan tuntunan agama atau tidak. Bagi dirinya yang terpenting bagaimana mendapatkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan keempat dan yang kelima adalah arya fil amal, yaitu bersikap riya, keinginan agar selalu apa yang dilakukannya selalu mendapatkan apresiasi, selalu mendapatkan perhitungan, selalu mendapatkan nilai dari orang-orang yang sekelilingnya. Ini dapat menghancurkan nilai-nilai ibadah yang dilakukan tersebut. Begitu juga ijabu bil ra'yi, merasa bangga dan merasa menang dengan pendapatnya, dan merasa pendapatnya itu lebih baik daripada pendapat orang lain. Ini merupakan hal yang sangat tidak baik dalam rangka menjalankan kehidupan sosial kita bersama masyarakat, bersama umat yang lainnya pula. Jamaah sekalian, kelima perkara inilah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang boleh jadi akan menghalangi dan menghambat seseorang untuk menjadi soleh. Padahal di dalam Al-Quran seperti diungkapkan tadi di beberapa ayat tadi, kata-kata amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh, menjadi satu rangkaian yang harus sejalan dan tidak boleh terpisah, sehingga keimanan itu harus berwujud kepada amal soleh, kepada ibadah-ibadah yang merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki. Mudah-mudahan keimanan dan amal soleh ini kita berharap pribadi kita masing-masing, Allah menguatkan kita dalam meneguhkan iman kita dan dalam menjalankan, merealisasikan iman tersebut dalam berbentuk amal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin wafira liyara an nakfur am nashkur biha wa yazid may yashkur wa yu'addid may yakfur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad arsalahu liyukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira.
Al-Isra ayat 9 yang artinya sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah, pada khutbah kedua ini khatib mengajak kita semua untuk mari meneguhkan hati untuk terus berusaha secara konsisten menghindari perkara-perkara yang dapat menjalankan ataupun menjadikan amal ibadah kita sia-sia, seperti yang terungkap di dalam ungkapan dari Sayyidina Ali Khalifah yang keempat yang diungkapkan di awal khutbah tadi. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai hal yang dapat menghilangkan pahala dari semua amal ibadah kita yang kita laksanakan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an khulafar rasyidin Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa baqiyatu sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minas sabirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal muhsinin waj'alna min ibadika salihin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar